Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran abadal abidin ala ma an'amana bi ni'amid dunya waddin wa akhrajana min dhulumatil kufri ila nuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah mushola Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Ditbek Ang, segenap jamaah pengajian rutin malam Selasa yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Selasa, memasuki malam tanggal 12 di bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah, setelah beberapa bulan apa tahun ya, lupa lagi saya, pengajian kita sempat off, dipending, ditunda. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan petunjuk dari Allah, dengan rahmatnya Allah, pada malam ini kita insya Allah akan mulai kembali membuka pengajian rutin kita, melanjutkan kajian kita di Mushola Istiqomah yang kita cintai ini. Dan malam ini berdasarkan ingatan saya, berdasarkan memori, catatan dalam memori saya, malam ini adalah merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke-491. Jadi pengajian ini sudah berlangsung cukup lama lah, namun kemarin sempat off gitu ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga yang tidak hadir atau belum sempat hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, semuanya oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu diberi sehat walafiat yang barokah untuk beribadah kepada Allah, dan diberi tambahan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, diampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga dengan istiqomah kita hadir duduk di majelis ilmu, manakala ajal kematian yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, semoga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia
yang Allah dan seluruh para malaikatnya bersolawat kepada beliau, manusia yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh, akhlak dan ibadahnya untuk diikuti ajarannya, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap eksis, komitmen, konsisten, serta istiqomah secara istimror, tetap bersemangat untuk mensyiarkan ajaran Islam, untuk mengagungkan, mengamalkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita buka, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang seiman dengan kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, segala hajat kita dunia dan akhirat oleh Allah dikabulkan, urusan kita oleh Allah dimudahkan, dilancarkan, cita-cita kita tercapai, dan mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, yang istiqomah mensyiarkan agama Allah. Betilkan niatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Nabiyuna Mustafa min akramil bashari. Nabiyuna Mustafa min ajmali suwari. Ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah dengan pertolongan Allah, dengan petunjuk dari Allah, pada pertemuan talim kita malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang bab tentang keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan duduk hadir di majelis ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man tolabal ilma kana kafarotan lima mado." Kata beliau, barang siapa yang mencari ilmu, tentu yang dimaksud terutama adalah ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Allah, ilmu yang ada dalam Al-Quran, juga yang ada dalam Al-Hadis. Barang siapa yang mencari ilmu, kata beliau, kana kafarotan lima mado, maka adalah mencari ilmu itu akan menjadi kafaroh, akan menjadi pelebur dosa, penghapus dosa. Lima mado terhadap dosa yang telah lewat, dosa yang lampau, dosa yang lalu. Jadi apabila kita istiqomah duduk di majelis ilmu, itu hakikatnya kita sedang membersihkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu. Tentu kita sebagai manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Tentu kita pernah melakukan perbuatan dosa, yang perbuatan dosa tersebut kita lakukan dengan tidak diketahui oleh orang lain. Karena di saat kita melakukan dosa, kita bersembunyi dari penglihatan manusia, padahal Allah melihat apa yang kita lakukan saat itu. Nah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dihapus, dilebur oleh Allah, diampuni oleh Allah dengan barokah, dengan istiqomah, dengan sababiyah. Kita duduk hadir di majelis ilmu semata-mata karena Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban. Karena yang tahu persis tentang diri kita tentu adalah diri kita sendiri dan Allah. Orang lain mungkin banyak enggak tahu tentang diri kita yang sebenarnya. Dan yang tahu persis tentang perbuatan dosa yang pernah kita lakukan tentu juga adalah diri kita sendiri. Karena di saat kita melakukan dosa, kita bersembunyi. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang merasa banyak dosa, bukan sebaliknya manusia merasa suci, merasa tidak pernah berbuat dosa. Itu manusia takabur, manusia sombong. Dan ciri-cirinya, termasuk salah satu di antara ciri-cirinya, tanda-tandanya orang yang taubatnya nasuha, taubatnya diterima oleh Allah. Setelah bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dia istiqomah duduk di majelis ilmu. Jadi kalau umpama ada orang mengatakan, saya sudah insaf, saya sudah tobat, masa lalu saya kelam, gelap, dulu saya preman, beromo corak, dulu saya banyak membunuh orang, banyak memperkosa wanita. Sekarang saya insaf, saya sudah tua, saya sadar, saya tobat, saya mau ke musola, saya mau ke masjid, saya mau sholat. Tapi kalau dia belum mau ngaji, masih malas ngaji, masih enggak mau duduk hadir di majelis ilmu, berkumpul dengan para ulama, dengan para asatid, dengan para kiai,
dengan orang-orang soleh. Kata Nabi, orang yang seperti ini falaysa bitaibin, belum dikatakan orang yang bertobat kalau masih belum ngaji. Sebab Rasulullah pernah bersabda, falaysa bitaibin malam yata'allam, maka bukanlah disebut, dikatakan sebagai orang yang bertobat, yaitu malam yata'allam, orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu. Jadi kalau ada orang bertaubat dan dia selalu istiqomah duduk di majelis ilmu, itu bisa jadi tanda taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syairaj radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu